Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 8 April tahun 2024, saya akan mengomentari Yusril Iza Mahendra tertampar atas pernyataannya sendiri terkait Gibran Rakabuming. Ketika Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden lewat saudara besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sebagai syarat calon wakil presiden, yaitu umur 40 tahun atau menjabat kepala daerah sebagai wali kota Solo. Menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Yusril Iza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 persyaratan calon wakil presiden disebut diselundupkan karena dinilai Yusril Iza Mahendra putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cacat hukum dengan 4 alasan, yaitu masalah umur. Gibran Rakabuming baru berumur 36 tahun, padahal syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun. Kewenangan DPR, masalah penentuan umur 40 tahun calon wakil presiden adalah kewenangan DPR bersama presiden dalam undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan umur. 3. Hubungan saudara. Adanya hubungan saudara antara Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo sebagai besan bahwa adik perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman, sedangkan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Mengingat ada hubungan saudara sebagai paman, seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, bahkan ikut menyidangkannya, serta menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim harus tarik diri bila ada hubungan saudara dengan yang diadilinya. Gubernur. Untuk calon wakil gubernur, Presiden menurut 5 hakim Mahkamah Konstitusi minimal jabatan gubernur atau yang setingkat dengan itu. Sedangkan pendapat Anwar Usman dengan 3 hakim untuk syarat calon wakil presiden cukup kepala daerah sebagai wali kota Solo. Perbandingan hakim 5-4 dimenangkan 5. Hakim bahwa calon wakil presiden harus gubernur dulu atau setingkat gubernur. Padahal Gibran Rakabuming hanya wali kota Solo, tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Hanya saja Yusril Iza Mahendra seorang tingkat keilmuannya sudah mencapai profesor, doktor, dan sarjana hukum dalam jurusan tata usaha negara, sudah mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi cacat hukum, tetapi bersedia menjadi ketua tim pengacara atau pembela Gibran Rakabuming di muka persidangan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikaitkan dengan pernyataan Romo Magni Suseno bahwa Yusril Iza Mahendra melanggar etika yang posisinya lebih tinggi dari hukum itu, yang harus lebih dihormati, sehingga dikomentari masyarakat bahwa Yusril Iza Mahendra menampar mukanya sendiri terkait masalah Gibran Rakabuming. Seharusnya bila Yusril Iza Mahendra beretika tidak ikut tim pengacara Gibran Rakabuming, malah yang terjadi sebaliknya, malah ketua tim pengacara Gibran Rakabuming di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya salah satu profesi Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara wajar membela orang yang bersalah. Hanya saja karena Yusril Iza Mahendra pendukung calon Presiden Prabowo
Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming menjadi tidak pantas memberi komentar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Syaratnya calon wakil presiden diselundupkan yang menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Harapan saya Yusril Iza Mahendra jangan suka mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menuding persyaratan calon wakil presiden diselundupkan terkait masalah Gibran Rakabuming. Padahal Yusril Iza Mahendra pendukung Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Karena pernyataan diselundupkan konotasinya negatif atau tidak baik. Ketika Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden lewat saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 sebagai syarat calon wakil presiden, yaitu umur 40 tahun atau menjabat kepala daerah sebagai wali kota Solo, menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Yusril Iza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 persyaratan calon wakil presiden disebut diselundupkan karena dinilai Yusril Iza Mahendra putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cacat hukum dengan 4 alasan, yaitu 1. Masalah umur. Gibran Rakabuming baru berumur 36 tahun, padahal syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun. 2. Kewenangan DPR. Masalah penentuan umur 40 tahun calon wakil presiden adalah kewenangan DPR bersama presiden dalam undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan umur. 3. Hubungan saudara. Adanya hubungan saudara antara Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo sebagai besan bahwa adik perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman. Sedangkan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Mengingat ada hubungan saudara sebagai paman, seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming, bahkan ikut menyidangkannya, serta menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus tarik diri bila ada hubungan saudara dengan orang yang diadilinya. 4. Gubernur. Untuk calon wakil presiden menurut 5 hakim Mahkamah Konstitusi minimal jabatan gubernur atau yang setingkat dengan itu. Sedangkan pendapat Anwar Usman dengan 3 hakim untuk syarat calon wakil presiden cukup kepala daerah sebagai wali kota Solo. Perbandingan hakim 5:4 di mana dimenangkan 5 hakim bahwa calon wakil presiden harus gubernur dulu atau setingkat gubernur. Padahal Gibran Rakabuming hanya wali kota Solo, tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Hanya saja Yusril Iza Mahendra seorang tingkat keilmuannya sudah mencapai profesor, doktor, dan sarjana hukum dalam jurusan tata usaha negara, sudah mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi cacat hukum, tetapi bersedia menjadi ketua tim pengacara atau pembela Gibran Rakabuming di muka persidangan Mahkamah Konstitusi. Kalau dikaitkan dengan pernyataan Romo Magnis Suseno bahwa Yusril Iza Mahendra melanggar etika yang posisinya lebih tinggi dari hukum itu, yang harus lebih dihormati, sehingga dikomentari masyarakat bahwa Yusril Iza Mahendra menampar mukanya sendiri terkait masalah Gibran Rakabuming. Seharusnya bila Yusril Iza Mahendra beretika tidak ikut tim pengacara Gibran Rakabuming, malah yang terjadi sebaliknya, malah ketua tim pengacara Gibran Rakabuming di persidangan Mahkamah Konstitusi.
Sebenarnya salah satu profesi Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara wajar membela orang yang salah. Hanya saja karena Yusril Iza Mahendra pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menjadi tidak pantas memberi komentar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 syaratnya calon Wakil Presiden diselundupkan yang menjadikan Gibran Rakabuming menjadi syarat calon Wakil Presiden. Harapan saya Yusril Iza Mahendra jangan suka mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menuding persyaratan calon Wakil Presiden diselundupkan terkait masalah Gibran Rakabuming. Padahal Yusril Iza Mahendra mendukung Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Karena pernyataannya diselundupkan itu konotasinya negatif atau tidak baik. Sekian dan terima kasih.